Perkenalkan, nama saya Asmi Yunita Alo dengan NIM A2512145. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum laju reaksi dan penentuan laju reaksi. Baik, yang pertama untuk reaksi umum, MA ditambah NB menghasilkan PC ditambah AD. Nah, untuk laju reaksinya dapat dinyatakan dengan laju sama dengan K konsentrasi A X konsentrasi B Y. Nomor A, persamaan di atas disebut hukum laju untuk reaksi antara A dan B, di mana konsentrasi A merupakan konsentrasi zat A dan konsentrasi B merupakan konsentrasi zat B. Yang keduanya adalah reaktan, sedangkan K merupakan tetapan laju. Maka yang dimaksud dengan hukum laju reaksi adalah jawabannya persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstan laju dan konsentrasi reaktan. B. Jika X dan Y terdapat persamaan di atas merupakan orde reaksi, maka yang dimaksud orde reaksi adalah jawabannya bilangan pangkat yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Nah, nomor 2, perhatikan contoh ini. Nomor A. Apakah orde reaksi nilainya selalu sama dengan koefisien reaktan? Jawabannya, nilai dari orde reaksi tidak selalu sama dengan koefisien reaksi. Karena orde reaksi hanya bisa ditentukan melalui percobaan. Nomor B. Apakah semua reaktan menentukan laju reaksi? Jawab, reaktan dapat menentukan laju reaksi karena laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan persatuan. Bagian C, apakah laju reaksi selalu bergantung pada reaktan? Jawaban, tidak selalu reaksi dapat bergantung kepada reaktan. D, berdasarkan contoh 1-5 dan jawaban nomor A dan nomor C, maka disimpulkan bahwa 1. Orde reaksi tidak selalu sama dengan koefisien. 2. Reaktan dapat menentukan laju reaksi. Yang ketiga, laju reaksi tidak semua bergantung kepada reaktan. Nomor 3, berdasarkan grafik 3.1 A. Nomor A, pada orde 0, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Nah, orde reaksi Na tidak dipengaruhi oleh reaksi reaktan, karena pada grafik terlihat bahwa berapapun koefisien reaktan yang digunakan, banyak atau sedikit pun laju reaktan kimia tersebut akan tetap sama. Materi selanjutnya yaitu metode laju awal reaksi. Perhatikan contoh berikut. Nomor 4, diberikan sebuah persamaan laju reaksi oksidasi gas nitrogen monoksida atau NO menjadi gas nitrogen oksida, yaitu 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Dengan data laju reaksi awal dari reaksi di atas diberikan pada tabel di bawah ini, di mana ada kolom eksperimen, konsentrasi awal, dan laju reaksi awal pembentukan NO2. Di sini eksperimen 1, konsentrasi awal pada NO mol per L yaitu 0,015, dan pada konsentrasi awal konsentrasi O2 mol per L yaitu 0,015, dan pada laju reaksi awal atau R0 pembentukan NO2 mol per L yaitu 0,048. Pada eksperimen 2, konsentrasi awal NO-nya 0,030 dan konsentrasi awal O2-nya 0,015, dan laju reaksi awal pembentukan NO2 0,192. Pada eksperimen 3, konsentrasi awal NO 0,015 dan konsentrasi awal O2 0,030, dan laju reaksi awalnya 0,096. Untuk eksperimen 4, konsentrasi awal NO-nya 0,030 dan konsentrasi awal O2-nya 0,030, dan laju reaksi awal atau R0-nya 0,0384.
Dari tabel di atas kita disuruh menuliskan persamaan laju reaksi awal dan K. Yang pertama, persamaan laju reaksinya yaitu R sama dengan K konsentrasi NO pangkat X konsentrasi O2 pangkat Y. Untuk B, nilai X dan Y adalah tetap. Harga X dan Y dapat ditentukan berdasarkan data dua eksperimen, di mana salah satu reaktan konsentrasinya adalah tetap. Karena eksperimen dilakukan suhu yang sama, maka K1 sama dengan K3 sama dengan K. Harga X dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen 1 dan 2. Eksperimen 1 yaitu R1 dan eksperimen 2 yaitu R2. Di mana R1 per R2 sama dengan K konsentrasi NO1 pangkat X konsentrasi O2 1 pangkat Y per K konsentrasi NO2 pangkat X konsentrasi O2 2 pangkat Y. Di mana R1 atau eksperimen 1 yaitu ini 0,0480 per L det per R2 yaitu 0,192 mol per L det sama dengan K konsentrasi dari NO yaitu 0,015 dari sini pangkat X dikali dengan konsentrasi dari 0,015 pangkat Y yang dari sini dari O2 per K dikali dengan konsentrasi NO pangkat X dari ini yaitu 0,030 pangkat X dikali dengan konsentrasi O2 yang dari sini yaitu 0,015. Nah, di sini kita bagikan yaitu ini habis dengan ini sisa yang ini. Hasilnya 0,048 per 0,192 hasilnya 1/4 sama dengan 0,015 per 0,030 hasilnya 1 pangkat X per 2 pangkat X. Sehingga di sini 1/4 sama dengan 1/2 kali X, di mana X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Yang kedua yaitu harga Y dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen, yaitu eksperimen 1 dan eksperimen 3. Di mana eksperimen 1 atau R1-nya yaitu 0,48 dan eksperimen 3 atau R3-nya yaitu 0,96. Nah, di sini R1 per R3 sama dengan K konsentrasi NO1 pangkat X dengan konsentrasi O2 1 pangkat Y dibagi dengan K konsentrasi NO3 pangkat X dan konsentrasi O2 3 pangkat Y. Kemudian kita masukkan untuk konsentrasi NO1-nya yaitu 0,015 dikali dengan konsentrasi O2-nya yaitu 0,015 dibagi dengan K dari konsentrasi NO yang 3 yaitu 0,015 pangkat X dan konsentrasi O2 dari eksperimen 3 yaitu 0,030. Karena ini dibagi maka ini habis sehingga 0,048 dibagi dengan 0,96 hasilnya 1/2. Nah, di sini sisa 0,015 dibagi 0,030 pangkat Y hasilnya 1 pangkat Y per 2 pangkat Y. Kemudian kita tulis kembali 1/2 sama dengan 1/2 dikali Y. Sehingga di sini Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap O2 adalah 1. Bagian C, sehingga persamaan laju reaksi pembentukan O2 adalah R sama dengan K konsentrasi O2 pangkat 2 konsentrasi NO. Bagian D, dari persamaan laju reaksi tersebut, maka harga tetapan laju reaksi atau K dapat ditentukan. Jadi berapakah harga K-nya? Nah, tetapan laju reaksi K dapat dihitung berdasarkan data eksperimen baik 1, 2, 3, dan 4. Misalnya menggunakan data eksperimen 1, di mana R1 sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 konsentrasi O2. K sama dengan R1 per konsentrasi NO pangkat 2 konsentrasi O2. Nah, di sini K sama dengan R1-nya tadi itu yaitu ini
0,048 mol per L kali D per konsentrasi NO pangkat 2-nya yaitu yang ini 0,015 mol per L pangkat 2 dikali 0,015 mol per L. K sama dengan 0,048 mol L1 pangkat min 1 D pangkat min 1 per 0,00225 mol pangkat 2 L pangkat min 2 dikali 0,015 mol L pangkat min 1. Nah, di sini mol pangkat L min 1-nya itu habis, jadi tersisa K sama dengan 3,38 dikali 10 pangkat min 6 D pangkat min 1 per mol pangkat 2 L pangkat min 2. Selanjutnya bagaimana kalau konsentrasinya tidak ada yang sama? Nah, di sini ada soal nomor 5. Diketahui data percobaan untuk reaksi A ditambah B menghasilkan hasil. Untuk percobaan 1, 2, dan 3, konsentrasi A-nya 0,01, 0,02, dan 0,3. Konsentrasi B-nya atau N-nya yaitu 0,05, 0,20, dan 0,15. Untuk laju reaksinya 0,001, 0,032, dan 0,027. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan laju reaksinya. Yang kedua, tentukan harga laju reaksi atau V jika untuk konsentrasi A sama dengan 0,2 M dan B 0,4 M. Penyelesaiannya, persamaan laju V sama dengan K konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Untuk percobaan 1 dan 2, V2 per V1 sama dengan K2 per K1. Konsentrasi A2 dan per konsentrasi A1 dikali dengan konsentrasi B2 per konsentrasi B1. Untuk V2-nya yaitu 0,032 dibagi dengan konsentrasi dengan V1 yaitu 0,001. Kemudian K per K untuk konsentrasi A2-nya yaitu 0,02 per konsentrasi A1 yaitu 0,01 dan konsentrasi B-nya yaitu 0,020 per konsentrasi B1 yaitu 0,05. Hasil yang didapat dari V2 per V1 yaitu 32 dan 0,02 per 0,01 M hasilnya yaitu 2 pangkat M. Sedangkan 0,020 M pangkat N per 0,05 M pangkat N hasilnya 4 M. 4 N. Kemudian 32 ini sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M dikali dengan 4 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2N. Kemudian ini habis, dan habis. Yang tersisa hanya 5-nya kita turunkan, M-nya kita turunkan, ditambah dengan 2M ini kita turunkan. Ini merupakan persamaan 1. Setelah kita peroleh persamaan 1 dan 2, maka selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai M dan N. Di mana 5 sama dengan M ditambah 2N merupakan persamaan 1. 3 sama dengan M ditambah N merupakan persamaan 2, sehingga nilai N-nya sama dengan 2 dan M-nya sama dengan 1. Demikianlah presentasi dari saya mengenai hukum laju reaksi dan penentuan persamaan laju reaksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.